Perkenalkan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang anatomi dan fisiologi Bosendikos atau sapi dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidegasari SPTN. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestoria pada Bosendikos atau sapi. Yang pertama ada syaraf pengecap, lalu kemudian ada parings atau pangkal dari kerongkongan, kemudian ada esofagus, lanjutan dari paring masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Lalu ada cavum oris, yaitu otaknya terdiri dari palatum durum sebelah kranial dan palatum mole sebelah caudal. Nah, di dentes atau gigi hanya 3 macam, yaitu incisivus, premolare, dan molare. Lalu ada lingua atau lidah terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf. Lalu ada ventriculus terdiri 4 bagian, yaitu rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Nah, abomasum ini disebut lambung sejati. Ketiga lambung, rumen, reticulum, dan omasum dikatakan lambung depan. Lalu ada intestinum tenue, dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, bentuknya melingkar seperti huruf U, jejunum lanjutan dari duodenum, dan ileum yang bermuara di cecum. Lalu ada intestinum crassum, yaitu terdiri dari cecum atau besar, dindingnya memiliki bangunan yang tidak terdapat pada intestinum tenue. Lalu ada kolon, terdiri dari kolon ascendens yang keluar dari cecum yang naik ke atas. Lalu ada kolon transversus, bagian yang melintang. Lalu ada rectum kolon yang berada dekat anus. Lalu terakhir ada anus. Nah, saya akan menjelaskan jalan masuknya pakan di sistem pencernaan Bosendikos. Nah, pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut ini makanan dicampur dengan air liur, dan makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan atau esofagus, dan makanan yang kasar tersebut ditelan dan disimpan sementara di rumen. Nah, dari rumen ini makanan tersebut masuk ke dalam retikulum yang kemudian dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut dengan bolus. Selanjutnya makanan kembali ke mulut atau proses regurgitasi untuk dikunyah kembali dengan proses remastikasi. Kemudian masuk lagi ke organ omasum melalui proses redeglutasi. Di dalam omasum makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi, kemudian masuk ke organ abomasum. Nah, abomasum merupakan lambung sebenarnya pada ruminansia. Makanan di dalam abomasum akan dicerna secara kimiawi oleh enzim. Makanan akan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, makanan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar merupakan tempat sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa organ di sistem pencernaan sapi atau Bosendikos. Nah, yang pertama itu ada rumen yang bentuknya seperti handuk. Nah, rumen ini berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA atau volatil fatty acid, dan tempat pencampuran makanan. Nah, kemudian ada retikulum. Retikulum ini disebut sebagai perjala atau bisa disebut sebagai sarang tawon karena bentuknya seperti tempat sarang tawon. Nah, retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil dari fermentasi ini adalah retikulum. Maksudnya hasil fermentasi di retikulum ini adalah VFA, amonia, dan air. Lalu ada omasum. Dia bentuknya seperti lembaran-lembaran halaman. Nah, berfungsi sebagai penyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Kemudian ada abomasum. Nah, abomasum ini berfungsi sebagai mengatur pencerna secara enzimatis dan kimiawi. Lalu yang terakhir ada intestinum tenue, berperan sebagai penyerap monomer-monomer yang dihasilkan dari pemecahan pakan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah sebagai energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa organ di sistem pencernaan sapi atau Bosendikos. Nah, yang
Yang pertama itu ada rumen yang bentuknya seperti handuk. Nah, rumen ini berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi PFA atau volatile fatty acid, dan tempat pencampuran makanan. Nah, kemudian ada retikulum. Retikulum ini disebut sebagai perjala atau bisa disebut sebagai sarang tawon karena bentuknya seperti tempat sarang tawon. Nah, retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil dari fermentasi ini adalah retikulum. Maksudnya hasil fermentasi di retikulum ini adalah PFA, amonia, dan air. Lalu ada omasum. Dia bentuknya seperti lembaran-lembaran halaman. Nah, berfungsi sebagai penyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Kemudian ada abomasum. Nah, abomasum ini berfungsi sebagai mengatur pencerna secara enzimatis dan kimiawi. Lalu yang terakhir ada intestinum tenue, berperan sebagai penyerap monomer-monomer yang dihasilkan dari pemecahan pakan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah sebagai energi. Nah, saya akan menyebutkan beberapa bakteri atau mikroba yang terdapat pada saluran pencernaan Bosindicus. Yang pertama itu bakteri pencerna selulosa, terdapat Ruminococcus albus, Bacteroides succinogenes, Ruminococcus flavafaciens. Lalu selanjutnya ada bakteri pencerna hemiselulosa, yaitu Butyrivibrio fibrissolvens, Bacteroides ruminicola, Ruminococcus sp. Lalu selanjutnya ada bakteri pencerna pati, yaitu terdapat Bacteroides amylophilus, lalu Streptococcus bovis, kemudian ada Succinimonas amylotica. Lalu selanjutnya ada bakteri pencerna gula, yaitu Triponema brianti, Lactobacillus ruminus. Lalu selanjutnya ada bakteri pencerna protein, yaitu Clostridium sporogenus, lalu ada Bacillus lysiniformis. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih.